Abu Jahal itu punya 5 sifat yang jadi gelar sebagai sebutan Abu Jahal. Yang pertama, kata para ulama itu la ya'lam. Sifat Abu Jahal itu tidak tahu. Dalam fikih Bapak, tidak tahu itu atau bodoh itu ada 2 ukurannya. Tidak tahunya karena tidak ada informasi, tidak ada yang didengar, tidak ada yang dibaca, karena tidak ada yang menyampaikan. Itu bodoh sebutannya. Dalam agama disebutnya zaman fatrah. Dulu sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, Nabi Isa sudah diangkat ke langit, kan jaraknya 600 tahun tuh, kosong dari kenabian. Nggak ada yang dakwah tauhid, disebutnya zaman fatrah, zaman kebodohan. Tapi kalau Abu Jahal, ada yang nyampein, nabinya ada, bahkan melihat nabinya, tapi tidak tahu urusan agama, disebutnya jahlun, bodoh, sifat Abu Jahal. Andai kata hari ini Bapak nih, orang tidak tahu urusan agama, padahal ada tempatnya untuk cari tahu ilmu agama, ada orangnya yang menyampaikan ilmu agama, masih nggak tahu urusan agama, dia memiliki sifat Abu Jahal. Ya mohon maaf aja lah Pak ya, kita kan mengaku sebagai mukmin muslim itu kan dari kecil Pak ya, dari kecil kita, bahkan sebelum lahir pun kita disebutnya seorang muslim. Tapi mohon maaf, kadang-kadang pemahaman kita dalam urusan agama kalah dengan orang yang baru masuk agama Islam. Kita bisa lihatlah Pak, kayak mu'alaf yang sekarang sering dakwah, ternyata ketauhidannya lebih kuat, keyakinannya lebih mantap, pemahaman Al-Qur'annya lebih hebat, pemahaman hadisnya luar biasa, pengamalannya kita salut. Kita yang Islam dari kecil. Jadi sifat pertama Bapak, kata para ulama ahli dalam sejarah mengatakan Abu Jahal disebut bapaknya orang bodoh itu karena layak lang, dia tidak tahu, padahal ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahunya dulu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Berarti kalau sekarang ada orang tidak tahu urusan agama, padahal ada yang ngasih tahu, itu disebutnya. Nah itu Pak. Yang kedua kata para ulama, la yuridu ayya'lam, tidak ada niat, tidak ada tujuan ingin cari tahu gitu Pak. Jadi sifat Abu Jahal itu tidak ada niat untuk cari tahu, sudah tidak tahu, tidak mau cari tahu. Kalau bahasa sekarang lah, bahasa sekarang, tidak mau baca, tidak mau mendengarkan yang baca. Kalau bahasa sekarang tidak mau ngaji lah gitu Pak. Berarti kalau ada orang sekarang tidak tahu, tidak pernah baca, tidak pernah ngaji, nggak tahu urusan agama, nah inilah cucunya Abu Jahal. Makanya alhamdulillah Bapak, alhamdulillah, walaupun kita cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, ini diantara sifat untuk menghilangkan sifat Abu Jahal. Tapi andaikan ada orang nyebut kita Abu Jahal loh, jangan marah juga Pak, jangan marah juga. Kenapa? Ya kita malu dengan status Islam dari kecil, tapi pemahaman agama, nah mohon maaf, la yuridu la ya'lam dalam agama. Itu sifat Abu Jahal, tidak berusaha mencari tahu, tidak ada niat nyari ilmu. Itu sifat Abu Jahal. Ketiga kata para ulama, la yuridu li ghairi ayya'lam, sifat Abu Jahal itu selalu mencegah orang supaya tidak tahu. Berarti menghalangin orang supaya tidak paham agama. Kalau kita malah sering ganggu gitu Pak, orang lagi husu-husu dengerin ilmu, diajak ngobrol,
Sifat Abu Jahal kali Pak. Orang lain masih sibuk dengerin ilmu, dengerin ceramah, dia main HP. Abu Jahal Pak tuh. Jadi ketika ada orang menghalangi orang supaya paham agama, orang mau paham agama dihalangin, orang mau semangat ibadah dihalangin, orang semangat mensiarkan agama dihalangin. Nah, sifat Abu Jahal itu Pak. Itu kriteria Abu Jahal. Keempat, kata para ulama, ini Pak, bukan kata saya. Yad'u annahu ya'lamu. Nomor 4 itu sifat Abu Jahal, dia merasa dirinya paling tahu, padahal tidak tahu. Tidak ada niat untuk cari tahu, menghalang-halangi orang yang mau cari tahu. Yang keempat, dia merasa paling tahu. Bukan dokter, tapi kalau ngomong urusan kesehatan, masuk akal nggak Pak? Bukan ahli agama, tapi bicara masalah agama. Memang dalam hadis Nabi ada kalimat balighu anni walau ayah, sampaikanlah agama walaupun itu satu ayat. Berarti berkaitan dengan ilmu. Ilmu yang kita dapatkan dua caranya. Satu dengan mendapatkan ilmu hayat, yang kedua ilmu mamat, karena ilmu mati. Mana ilmu hayat? Ilmu yang langsung kita dengar dari orangnya, itu sebenarnya ilmu hayat. Kalau ilmu mati, ilmu yang kita baca dari buku atau dari sekarang yang dari apa itu? YouTube, dari apa? Kiriman-kiriman di WA itu Pak tuh. Itu kan ilmu mati. Duluan mana ilmu hayat sama ilmu mati Pak? Ilmu mati, ilmu hayat. Kenapa? Quran dulu kan belum dibukukan. Yang ada hanya di siapa? Di hatinya Nabi Muhammad SAW. Belum ada Quran tertulis. Karena inisiatifnya Umar Ibnul Khattab, kalau Quran tidak dibukukan, Quran tidak dicetak, Quran tidak ditulis dan dikumpulkan, lalu orang-orang yang hafal Quran wafat, bagaimana penerus-penerus kita nanti? Dibukukanlah. Sama kayak sekarang kitab-kitab banyak kan, nama-nama kitab, dari kitab tauhid, kitab fikih, banyak kitab-kitab. Itu kan ditulis. Siapa yang nulisnya? Para ulama. Dari mana ilmunya? Dari otaknya. Nah, yang kita baca sekarang buku, ilmu yang ada di buku disebutnya ilmu mati. Ilmu yang gak bisa kita baca lagi. Tapi kalau ilmu yang paling hebat, ilmu mana? Ilmu yang dari ulama, ilmu hayat disebutnya. Kenapa ilmu hayat? Bisa bertanya. Bisa bertanya. Nah, Abu Jahal sifatnya itu yad'u annahu ya'lamu, merasa dirinya paling tahu, padahal dia tidak tahu. Kelima, sifat Abu Jahal yukrahu alaman ya'lam. Nah, sifat Abu Jahal nomor 5 itu sering membenci, tidak suka, tidak senang, tidak berakhlak, tidak beradab, tidak beretika kepada orang yang punya ilmu, gitu Pak. Itu sifat Abu Jahal. Mana buktinya? Lihat Nabi Muhammad berapa kali diancam oleh Abu Jahal. Padahal seorang nabi, seorang rasul, kekasih Allah, makhluk yang paling sempurna. Bagaimana sikap Abu Jahal, Pak? Jahat kepada Nabi, tidak senang kepada Nabi, bahkan ngancam dibunuh. Bahkan Nabi Muhammad pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah disebut dengan hijrah, kan ancaman dari Abu Jahal. Berarti kalau saat ini ada orang tidak suka kepada orang yang menyampaikan ilmu, tidak hormat kepada orang yang menyampaikan ilmu, tidak berakhlak kepada orang yang menyampaikan ilmu, nah cucu Abu Jahal.